Dyah Wijaya. Kemudian Batara Narasingamurti memiliki putra Dyah Lembutal Sang Prawirayuda, yaitu seorang panglima perang Dyah Lembutal yang kemudian setelah mangkat didharmakan candinya di Mireng, Jombang. Setelah itu kemudian Dyah Lembutal memiliki putra bernama Dyah Wijaya atau Sang Rama Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Sehingga kemudian lokasi ini atau di lereng Gunung Welirang bagian utara ini yang dekat dengan Trowulan, Mojokerto dan Sungai Brantas, Pelabuhan Canggu ini memang masyarakatnya memiliki loyalitas kepada keluarga dan ahli waris dari pendiri kerajaan Majapahit, Dyah Wijaya. Iya. Jadi dahulu di sini ada reruntuhan kuno, ada banyak sekali artefaktual yang penting, balok-balok batu candi, antefik pinggiran-pinggiran candi, balok-balok batu bata kuno, termasuk kemudian antefik ya, dan beberapa diduga ini fragmen arca, termasuk kemudian di situ ada relief-relief yang menggambarkan Garuda atau ini juga ada relief, kemungkinan ini adalah sayap Garuda kalau di bangunan candi era Majapahit terutama atau mungkin Sengosari, suatu lokasi tertentu. Itu memang tidak hanya dari batu saja, melainkan juga ada dari kayu ya sebagai pintunya, itu untuk menancapkan pintu dari kayu yang mengalir dari Sungai Pikatan. Nah, jadi ada beberapa selain kemudian berita Pararaton ya juga menyebut bahwasanya Batara Parameswara Mahisa Wongateleng itu didharmakan di Pikatan. Sampai ini yang menarik. Jadi, Iya kan? Batu-batu candi ya di area ini ya. Iya kan? Batu bata kuno, batu-batu candi yang cukup kuno memang. Banyak sekali. Kalau batu candi, pinggiran candi, antefik itu banyak sekali ini. Antefik, batu-batu candi itu banyak ya. Memang ini kemungkinan ada reruntuhan candi di area ini, di sekitar sini mungkin diduga ada reruntuhan candi. Namun memang ada beberapa relief ya, seperti Garuda. Kalau ini memang lebih menyerupai relief sayap Garuda daripada ini kan sayap Garuda. Mungkin berciri memang candi ini berciri Wisnu atau Waisnawa ya. Macam berserakan. Banyak pinggiran-pinggiran candi. Nah seperti ini pinggir-pinggiran candi ya. Kalau ini dorpal ambang pintu. Ini yang ini lubang itu. Nah itu dorpal ambang pintu ya. Ini juga ada beberapa unit ya. Bagian unit di sini. Kemungkinan ini adalah harga anjing. Apa ini? Anjing merata kan di bintang ya? Iya. Berarti kuno atau gimana? Jadi dahulu di sini ada reruntuhan kuno, ada banyak sekali artefaktual yang penting, balok-balok batu candi, antefik pinggiran-pinggiran candi, balok-balok batu bata kuno, termasuk kemudian antefik ya. Dan beberapa diduga ini fragmen arca, termasuk kemudian di situ ada relief-relief yang menggambarkan Garuda atau Waisnawa. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga ada relief, kemungkinan ini adalah sayap Garuda kalau ini. Nah, sayap Garuda dan itu ada dorpel atau ambang pintu ya. Nah ini. Kok dari batu kan? Apanya? Iya, ini dari batu semua. Ambang pintu itu loh. Ambang pintu juga dari batu biasanya ya itu. Atau dorpel ya. Artinya memang ciri khas dari bangunan candi era Majapahit terutama atau mungkin Sengosari di suatu lokasi tertentu itu memang tidak hanya dari batu saja, melainkan juga ada dari kayu ya sebagai pintunya, itu untuk menancapkan pintu dari kayu. Nah itu artinya ada sebuah pintu masuk ke dalam candi. Nah ini
Dalam segi kemudian kajian sejarahnya, memang lokasi ini atau desa Kemasan Tani gitu ya, atau Ketanen ini pernah ditemukan prasasti Ketanen masa Empu Sendok ya, yang ada yang bercerita tentang seorang murid dengan gurunya, termasuk kemudian ada prasasti Wulik yang ditemukan di Bakalan, tidak jauh dari sini. Prasasti Wulik sendiri itu dikeluarkan oleh istri atau permaisuri dari Empu Sendok yang bernama Parameswari Diakebi atau Rakai Mangibil Parameswari Diakebi, yang meresmikan tentang bendungan, dari pembuatan irigasi, tentang peresmian 3 bendungan ya, bendungan Wulik, bendungan Uwatan Wulas, dan Uwatan Tamya. Diduga ini merupakan ada beberapa sungai yang mengalir dari Sungai Pikatan. Nah, jadi ada beberapa, selain kemudian berita apa namanya, Pararaton ya, juga menyebut bahwasanya Batara Parameswara Mahisa Wongateleng itu didarmakan di Pikatan. Sampai saat ini nama Pikatan menjadi nama sungai yang tidak jauh dari sini, ini namanya Sungai Pikatan. Nah, ini ada beberapa yang menarik. Ini apa ini ya? Ini ada tonjolan ini yang menarik ini. Ada cekungan ya, Kang? Iya, kembali lagi ada beberapa sumber bahwasanya di sini mungkin ada bangunan suci yang berhubungan untuk kemudian perawatan dan tanah perdikan Wulik pada masa kuno ya. Nah itu, yaitu kemudian yang terdiri dari, sampai saat ini desa-desa ini ada yang masih lestari hingga saat ini, karena pada tahun 935 Parameswari Diakebi mengeluarkan prasasti Wulik itu, yang intinya adalah agar masyarakat desa Wulik yang terdiri dari 5 dusun, dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Jadi ini supaya bergotong royong merawat 3 bendungan tadi, bendungan Wulik, Uwatan Wulas, dan Uwatan Tamya. Juga seperti itu. Bahkan nama Pikatan, dusun Pikatan ini juga menjadi tempat pendarmaan dari buyut Diyawijaya, pendiri Majapahit yang bernama Mahisa Wongateleng, putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Karena Batara Parameswara Mahisa Wongateleng ini memiliki putra bernama bernama Narasingamurti. Nah, bernama Narasingamurti yang didarmakan di Kumitir, gitu ya. Nah, ini adalah, atau Mahisa Cempaka, ini adalah kakek dari Diyawijaya. Kemudian Batara Narasingamurti memiliki putra Dia Lembutal Sang Prawirayuda, yaitu seorang panglima perang Dia Lembutal yang kemudian setelah mangkat didarmakan candinya di Mireng, Jombang. Setelah itu kemudian Dia Lembutal memiliki putra bernama Diyawijaya atau Sang Ramawijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Sehingga kemudian lokasi ini atau di lereng Gunung Welirang bagian utara ini yang dekat dengan Trowulan, Mojokerto, dan Sungai Brantas, Pelabuhan Canggu ini memang masyarakatnya memiliki loyalitas kepada keluarga dan ahli waris dari pendiri kerajaan Majapahit Diyawijaya. Semoga pengguna situs-situs ini ya, yang sebarannya cukup luas di sini, artinya di sini ada dahulunya kemungkinan ada sebuah bangunan suci pemujaan, ya, entah itu bersifat Wisnu atau Siwa atau Buddha. Kita tidak menemukan Linggayoni dan arca-arca pendukung. Mungkin relief Garuda ini sebagai sebuah petunjuk, artinya dahulu memang ada pemujaan candi yang bersifat Wisnu atau Waisnawa ya. Waisnawa. Oke, terima kasih Bang Eka atas penjelasannya. Oke teman-teman, begitu saja bosku ya, karena sudah malam ini, sudah hampir jam 5 lebih ini, mau maghrib misalnya. Ditemani oleh Kang Hamba TVI. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.